Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ya Rabbal Islam wa bi Muhammadin Jadi kita belajar meningkatkan kesyukuran kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya syukuri nikmat Allah bukan semata-mata syukuri nikmat fizikal yang Allah berikan pada kita. Sebut nikmat Allah bukan hanya nikmat pemberian yang bersifat fizikal semata-mata. Sebaliknya termasuk nikmat Allah yakni kemampuan kita mensyukuri nikmatnya. Itu adalah nikmat. Kesehatan, kesenangan, harta benda, jawatan, keluarga, jadi kata nikmat senang kita paham. Memang semuanya. Tapi rupanya dalam agama kita ini, Islam memberitahu kita kemampuan kita mensyukuri nikmat itu pun nikmat. Jadi kalau Allah bagi kita nikmat, lalu kita mampu mensyukurinya, kemampuan kita mensyukuri nikmat itu adalah nikmat Allah. Karena tanpa kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita tak mampu bersyukur. Kita mampu melakukan suruhan, mampu meninggalkan larangan, itu penikmat. Sehingga disinilah syukur tidak ada lupahnnya. Bagaimana ada lupa? Katalah Allah bagi kita kesehatan, dengan kita mensyukurinya dengan memanfaatkan kesehatan itu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Itu mensyukuri kesehatan. Kita mampu menggunakan kesehatan sesuai dengan kehendak Allah, itu pun nikmat Allah. Wajib kita syukuri pada itu. Contoh yang mudah adalah ada orang Allah bagi nikmat selamat daripada accident, lalu dia sujud syukur. Kira sujud syukur boleh dikatakan mensyukuri nikmat yang Allah baru berikan padanya. Selamat daripada accident. Atau mungkin adalah umpamanya sembuh daripada penyakit. Sujud syukur. Sujud syukur itu kan mensyukuri nikmat. Sujud syukur itu masuk mensyukuri nikmat. Nah, bila kita boleh sujud syukur karena mensyukuri nikmat, itu pun nikmat Allah. Kita mampu sujud syukur, kita mampu mensyukuri nikmat dengan sujud, itu pun nikmat lagi. Kita kena mensyukuri lagi.
Syukur ni tak ada nufahnya. Tak mesti ada nufahnya. Karena apa yang Allah berikan pada kita, termasuk kemampuan kita, ingatan kita, kebolehan kita, buat yang disuruh, tinggal yang tegak, semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, tegaskan sekali, kita wajib berazam dan berusaha sungguh-sungguh untuk terus bersyukur. Karena ibadah syukur tidak ada nufahnya. Tak ada nufah. Solat ada hentinya. Assalamualaikum habis solat. Zakat ada hentinya. Kalau dibayar sudah ada. Mana ada orang solat 24 jam. Puasa Ramadan wajib habis. Syawal habis. Haji habis. Coba mana ibadah yang tak ada rehatnya? Semua ada rehatnya kecuali syukur. Syukur di sentiasa. Oke, sekarang kita hendak belajar Al-Quran. Karena kita nak mensyukuri nikmat umur, nikmat masa. Lalu kita gunakan masa kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu syukur kan? Mensyukuri masa. Tapi tahukah kita, kemampuan kita menggunakan nikmat masa untuk mempelajari Al-Quran, itu adalah nikmat Allah. Itu nikmat Allah. Karena tidak semua orang Allah beri nikmat seperti itu. Jadi lepas kita belajar Al-Quran, ya kita syukurilah kemampuan itu dengan amal. Amal terus. Untuk memulihkan pahaman katalah, kita ingin mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kita pada kita siang hari. Bagaimana caranya? Oh, dengan qiyamul lail. Malam ini ya Allah, aku nak mensyukuri nikmat-Mu siang hari. Ya, dengan qiyamul lail. Pagi-pagi pula kita merasa telah mensyukuri nikmat Allah dengan qiyamul lail akan nikmat yang Dia berikan di siang harinya kan. Bangun pagi kita, ya Allah, malam tadi aku mampu qiyamul lail karena mensyukuri itu pun nikmat-Mu juga. Sebab kalau Engkau tak bagi kemampuan aku untuk qiyamul lail, aku tak mampu. Akhirnya dia bersyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, yakni mampu qiyamul lail. Bagaimana ya Allah, aku nak bersyukur dengan siang hari ini aku nak puasa. Puasa tu kata niatnya nak bersyukuri malam tadi mampu qiyamul lail. Petang hari mungkin merasa telah mensyukuri nikmat qiyamul lail dengan berpuasa. Masa buka pula, ya Allah, hari yang aku berpuasa itu pun karena nikmat-Mu juga. Kalau tanpa pertolongan Allah, mana kita boleh berpuasa kan? Syukur lagi coba. Mana hentinya syukur? Tidak ada. Syukur ini ibadah yang tidak ada nufahnya. Yang lain ada rehatnya. Sebab itu paling tidak dalam hadis Nabi, apa saja yang kita lakukan dengan apa saja nikmat Allah yang kita gunakan, yang kita manfaatkan. Contoh kita boleh bernafas, kita duduk boleh berdiri, kita berdiri boleh berjalan, kita penat boleh rehat, kita lapar boleh makan, kita dahaga boleh Nabi suruh kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan hanya lepas makan saja, bukan sekadar selepas kita bersin saja. Jadi nak Alhamdulillah hanya tunggu bersih. Kalau tak bersih, Nabi kata, kamu lepas makan, Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. Kamu duduk boleh berdiri, Alhamdulillah. Kalau berdiri pula boleh jalan, Alhamdulillah. Itu paling kurang syukur Alhamdulillah. Dan balik kalau itu boleh kita amalkan, dalam hadis sahih ini, Allah ridha kamu, pasti. Kalau kita nak dapatkan ridha Allah, satu di antaranya, amalkan Alhamdulillah. Tiba-tiba kita boleh kedip mata, orang lain tak boleh. Alhamdulillah. Tiba mata pula, Allah masih ada cukup air matanya. Sebab kalau dah kering, yang lain ada. Kalau sentiasa Alhamdulillah.
Sebab itu Nabi bersabda dalam hadis yang kita pelajari, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdalud doa, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Mungkin ramai yang kurang paham itu mana doa yang paling utama alhamdulillah. Doa itu kan bisa minta kan. Alhamdulillah bukan permintaan kan, ujian. Ya, biasanya meminta apa? Mensyukuri, memuji Allah karena pemberian yang Ia telah berikan itu jauh lebih baik daripada meminta tambahan nikmat. Saya ulangi ya. Memuji Allah karena nikmat yang Ia berikan. Kita tak dapat nikmat kan? Kalau kita puji Allah itu jauh lebih utama daripada kita minta tambahan nikmat. Ya Allah, bukan tak boleh minta tambahan nikmat, bukan tak boleh, boleh. Ya Allah, berikanlah aku ini, ya Allah, boleh. Tapi kalau kita ingin yang lebih baik, pujilah Allah karena pemberiannya yang itu. Sehingga ini belum pernah kita pelajari panjang lebar, kalau yang masih ingat, ketika kita bicara tentang tafsirkan surat Al-Fatihah dahulu. Iya karena itu, iya karena seni. Boleh di ya recall semula lah numerin dia. Kenapa iya karena dulu disebut lebih dahulu baru iya karena sahih kan gitu kan? Kenapa Allah kita kepada engkau saya kami menyembah, baru kepada engkau ya kami mohon. Itu ada rahasia itu tak boleh dibalik itu. Kenapa ibadah dahulu baru isti'anah? Satu adanya itu nasihat. Karena ibadah itu mensyukuri nikmat yang ada, sementara isti'anah ya karena saya itu minta tambahan nikmat. Mana lebih baik? Ibadah mensyukuri nikmat yang dah ada. Nasta'in, isti'anah ya karena sa'in itu minta tambahan nikmat. Ya tentu ibadah lebih utama. Sebab itu Nabi bersabda, afdalul doa alhamdulillah. Doa yang paling baik adalah, yang paling utama adalah alhamdulillah. Boleh jalan alhamdulillah, boleh alhamdulillah. Jaga minum siwak alhamdulillah. Apa saja? Tak kita juga biasanya susah sekali tak boleh hidup alhamdulillah. Jalan sampai di sini tujuh dengan keadaan selamat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu Allah pasti ridha. Itu hadis sahih. Baik, ya sekalian, kita akan habiskan nota yang kita berikan dahulu sebelum puasa dahulu, yakni tentang ahwalun nisa fil jannah, betul kan? Jadi bagian terakhir, saya sampaikan bagian terakhir. Bagian terakhir, lalu kita baca bagian terakhir, yakni bawah sekali, An Mu'az, hadis dari Mu'az bin Jabal. Bagian bawah ini. Ada awak merah. Hadis tentang perempuan disuka menghibur, ada menyanyi, bernyanyi. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, qala Rasulullah SAW, "Lau anna imra'atan min nisa'il jannah." Kalaulah sesungguhnya seorang wanita perempuan ahli surga itu ittala'at ilal ardi, menampakkan dirinya ke muka bumi, ke dunia, muncul di dunia ini. Kalaulah ada wanita surga tiba-tiba muncul di dunia ini, la adaat ma bainahuma, niscaya akan jadi terang benderanglah ruang tempat antara surga dan dunia. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan niscaya alam semesta ini akan dipenuhi dengan aroma
yang wangi. Wala nasifu ala rasulillah qadra minad dunya wa ma fiha. Itu kan hadis yang ada ya. Guna ada hadis yang selepasnya itu yang terakhir yang kita baca dari An Mu'az. Ya, An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW la tu'dhin ra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang perempuan, maknanya istri, yang menyakiti suaminya di dunia. Ini dunia yang suami yang baik ini. Suami itu baik, suami itu soleh, suami itu ya nampak layaklah ahli surga. Tapi istrinya menyakitinya. Dalam hadis Nabi, istrinya membuat suaminya itu tua sebelum masanya. Dia harus sakit. Tapi dah sudah. Allah suruh kita berdoa kepadanya agar Allah jauhkan kita daripada pasangan yang membuat kita tua sebelum masanya. Ya. Sama ada istri yang menyiapkan suami tua sebelum masanya atau suami yang menyiapkan istri tua sebelum masa. Itu takkan bahagia lah dunia. Ya itulah. Itu Nabi ini dan Nabi dah beritahu 1400 tahun yang lalu, bayangkan. Oh itu luar biasa itu bisa. Jadi suami tua sebelum masa, pasangan tua sebelum masa, botak kepala. Umur 45, macam 75. Nabi sabda, la tu'dhimratun zauja fil dunya. Janganlah seorang istri itu menyakiti suaminya di dunia. Ini suami yang baik maksudnya ya. Illa jika ada istri suka menyebabkan suami tua sebelum masanya di dunia, sedangkan suaminya ini suami yang baik, illa kecuali qalat zaujatuhu minal huril ain, melainkan calon istri suami itu di surga. Suami itu nanti di surga dapat istri dari ahli surga. Dan hari yang telah kita pelajari, calon istri itu akan berkata menegur perempuan itu. Apa tegurannya? La tu'di qatalakillah, la tu'di qatalakillah. Hei awak janganlah sakiti dia. Jangan sakiti dia. Qatalakillah. Bahasanya agak keras nih Nabi gunakan kalimat qatala. Qatala itu membunuh, memerangi, membinasakan. Qatalakillah, Allah akan binasakan engkau. Jangan kau sakiti dia. Allah akan binasakan engkau. Fa inna ma huwa dakhilun indak. Fa inna ma huwa dakhilun indak yusiku ayufariqaka ilaina. Jadi nampaknya ada hurin in, ya. Calon istrinya di surga itu berharap sangatlah kalau kamu terus menyakitinya, maka nanti Allah akan memisahkan dia dengan kamu dan akan menjodohkan dia dengan aku. Artinya calon istri calon istri di surga yang dihasilkan bagi suami itu sudah cemburu jika istri di dunia menyakitinya. Ada suami yang sangat soleh, katalah ini suami yang baik ya. Jika istrinya suka menyakitinya, calon istri yang Allah sediakan bagi suami itu di surga cemburu, gitu kan? Ya. Ya kan Allah sudah tetapkan siapa orang-orangnya. Begini yang sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, pernah kita pelajari dulu tentang qada qadar. Allah dengan ilmunya mengetahui segala apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan. Jadi apa yang berlaku itu Allah sudah tahu, bagi kita belum. Jadi siapa ahli surga, siapa ahli neraka, Allah sudah tahu.
Allah dah tahu. Tapi manusia diberi pilihan untuk memilihnya. Jadi bukan Allah datangkan kamu mesti surga, kamu mesti neraka. Bukan. Allah dah tahu si fulan nanti ahli surga. Dan bila ia masuk ahli surga, itu karena pilihan apa tadi. Dalam bahasa muda, Allah tahu apa yang kita nak pilih sebelum kita memilih. Allah tahu surga atau nerakakah yang akan dipilih oleh hamba itu semasa di dunia sebelum hamba itu buat pilihan. Kalau sudah tahu cicit saya, kalau belum Allah cipta, nanti apa yang cicit saya pilih jalan hidupnya, jalan yang baik atau tidak baik, Allah sudah tahu. Itu maksudnya. Jadi calon istri yang Allah tetapkan baginya dia cemburu. Pertama kata jangan kamu sakiti dia, jangan kamu. Oh talakillah, Allah binasakan kamu. Kalau kamu terus lakukan itu, nanti Allah akan ceraikan dia dengan kamu dan Allah kawinkan dia dengan kamu. Ayu farqaka ilaina. Allah pisahkan kamu dengan dia dan Allah akan satukan. Kenapa? Jadi artinya orang ini, suami istri ini tidak berkumpul di dunia karena sudah cerai kan, tidak layak maksudnya. Lalu, baik sekarang ini dari ayat inilah yang sekalian kita nak pelajari. Lalu siapa agaknya suami bagi istri atau ya sebagai istri atau istri bagi suami di surga nanti? Siapakah suami yang akan menjadi istri? Suami. Siapakah lelaki yang akan menjadi suami bagi perempuan di surga? Kan di surga ramai nanti wanita masuk surga. Banyak. Di surga juga ramai lelaki masuk. Lalu siapa nih pasangan mereka? Selain istri yang tetapkan di surga bagi suami ya. Selain itu. Jadi selagi di dunia kita berkeluarga, ada suami, ada istri. Ada suami istri. Apakah suami istri yang ada di dunia nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah bila kedua-duanya ahli surga? Kalau salah seorang ahli surga, seorang bukan ya akan jumpa lah, itu sudah pasti kan. Satu neraka, satu surga, ya akan jumpa. Tapi pertanyaannya, jika suami istri di dunia, kedua-duanya nanti di akhirat layak masuk surga. Adakah mereka berdua itu nanti akan ditemukan oleh Allah menjadi pasangan suami istri juga atau apa? Atau punya pasangan lain, Ini selain istri Allah takkan bagi laki di surga ya. Selain itu penghuni surga bukan perempuan yang di dunia. Baik, pertama aja persilahan kita lihat ini ayatnya. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-55 dan 56. Surah Yasin ayat 55 dan 56. Jangan sudah hafal ayatnya tak pada 50. Inna ashabal jannatil yawma fi subulin fakihun. Sesungguhnya ahli surga, penghuni surga. Al-yauma pada hari itu, hari surga itulah. Fi di dalam suhul kesibukan. Tapi bukan sibuk kerja, bukan sibuk punya hajat, sibuknya fakihun. Orang yang sibuk senang-senang. Bukan sibuk kerja. Nah, mudah-mudahan mereka ini 24 jam setiap saat, istilahnya dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya,
Senang aja, tak ada susah. Tak ada susah. Susah sikit pun tak ada. Karena kesusahan telah dihilangkan oleh Allah. Kena paham ya? Di surga ini tidak ada kesusahan. Karena kesusahan Allah telah hilangkan. Di dunia, di surga tidak ada kedengkian. Karena dengki Allah sudah keluarkan. Tidak ada penat. Yang ada hanya senang lenang, susah tak ada. Itu surah Fatir sudah ada di sana. Laki ke perempuan ke mereka memang larut dalam kesenangan. Ini ayatnya. Fisuhulin fakihun. Fakihun. Adakah mereka ini dalam kesenangan seorang diri? Oh tidak. Allah kata, hum wa aswajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dilalin, berada di bawah naungan teduhan. Di surga ini dinyata oleh Allah, la yauna fiha syamsa wala zamharira. Di surga kamu tidak melihat matahari, tapi juga tidak sejuk. Jadi artinya temperature surga ini semua serba sederhana, tidak ekstrim. Kalau neraka semuanya ekstrim. Contoh, cuaca di neraka panas, panasnya sangat ekstrim. Sangat panas. Minumannya sangat panas. Di surga cuacanya panas tidak, sejuk pun tidak. Quran kata dalam surah Al-Insan, kamu tidak melihat matahari dan juga tidak panas. Jadi semua sederhana. Mereka jalan alal araik. Mereka dulu di atas dipanan. Dulu dia latih dipanan. Dipanan muttaqiun. Orang-orang yang bersandar. Ini sebenarnya bahasa isti'arah atau bahasa hakiki ini. Ini mana bahasa hakiki sebenarnya atau bahasa apa kiasan? Duduk di atas dipan bersandar. Hakiki. Mana itulah keadaan surga macam itu aja. Tak ada kerja lain. Tapi kalau itu kenapa dalam hadis kata boleh pergi pasar, boleh pergi ini, kan? Kalau boleh pasar ada nyanyi pula, mana tak sedang duduk dia. Jangan sekalian, ini bahasa istiarah diilmukan di surga ini sangat bahagia, rileks, santai, sesantai-santainya. Di dunia pun kalau kita ingin rehat macam mana biasanya? Rehat penat kan duduk cari bersandar kan, bersandar di tepi pantai bawah lah, berteduhan kelapa, sampai air. Itu maksudnya. Dan benarnya di sini tengok hum wa aswajuhum, mereka dan pasangannya. Ini jangan diartikan mereka suami dan istri mereka, bukan. Terjemahnya mereka itu merujuk pada semua ahli surga, tak kira laki atau perempuan, waswajum dan pasangannya. Mana suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Baik, itu jelas dan banyak sekali. Bahwasanya di surga, penghuni surga, suami akan dikumpulkan dengan pasangannya jika senasib. Mana sama-sama ahli surga. Sekarang pertanyaan begini, adakah bila suami istri itu sama-sama ahli surga di akhirat, masuk surga, pasti akan dikumpulkan, disatukan semua sebagai pasangan suami istri? Kalau itu ayatnya macam mana? Ya ke tidak? Suami istri di dunia, semuanya orang soleh dan solehah. Di akhirat semua station telah dilepasinya, mizan sudah, hisab sudah, semua sudah, dan kedua-duanya masuk surga. Adakah bila suami istri di dunia ini kedua masuk surga, di surga pasti akan disatukan
sebagai suami istri di tugas istri atau berikan ayat ini? Ya atau tidak? Berarti mana dikumpulkan jadi suami istri, bukan rujuk ya, sebab macam mana rujuk tak pernah ini. Sama-sama di surga. Dicubakan kan? Baik, kita kaji kalau itu dalam nota itu bagaimana ceritanya. Boleh jawab pasti pun tidak salah, tidak pasti pun tidak salah. Itu jawabannya. Soalnya begini, tengok ya, saya bacakan ini Arabnya. Coba lihat. Al-mar'atu, ada ya, saya baca itu. Al-mar'atu la takhruju an hadhil halat fit dunya. Seorang perempuan, mar'ah itu perempuan, perempuan. La takhruju an hadhil halat. Tidak keluar daripada keadaan berikut ini di dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 keadaan. Dan perempuan pasti tidak terkeluar daripada 6 ini. Mungkin masuk pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam. Tak ada yang ketujuh. Tahu ya? Keadaan perempuan, wanita di dunia pasti termasuk salah satu dari 6 keadaan ini. Ada 6 saja. Yang pertama, ada perempuan imma antamuta qabla an tatazawwaja. Ini keadaan perempuan di dunia ini maksudnya. Di dunia. Imma sama ada perempuan di dunia antamuta ya meninggal qabla an tatazawwaja. Sebelum ia berkahwin. Sebelum ia bersuami. Di dunia hingga mati tak pernah bersuami. Ya, yang seperti ini nomor 1. Coba nanti di akhirat kan begitu kan. Yang kedua, imma antamuta ba'da talaqiha qabla an tatazawwaja min akhar. Keadaan kedua, ada perempuan wanita di dunia imma antamuta, dia meninggal ba'da talaqiha, selepas diceraikan oleh suami atau setelah bercerai. Setelah bercerai dengan suaminya, bertolak qabla an tatazawwaja min akhar. Sebelum perempuan tadi kawin dengan laki yang lain. Oke, jadi perempuan dicerai. Selepas diceraikan meninggal. Jadi dan tak sempat kawin yang lain. Ada perempuan yang seperti ini di dunia? Ada. Yang ketiga, imma antakuna mutazawwijatan. Sama ada perempuan yang mutazawwijah. Sudah berkawin. Walakin la yadkhulul zawjuha ma'aha al-jannah. Maknanya itu bilang. Tetapi suaminya atau pasangannya tidak masuk bersamanya dalam surga. Maknanya itu bilang. Perempuan kawin hingga mati tak cerai. Suami perempuan itu pula dia masuk surga. Malamnya, maknanya itu bilang suaminya tak masuk surga. Dan ada seperti ini, ada. Macam mana nih nasib perempuan yang di surga itu? Nasib perempuan yang jenis pertama ini macam mana? Kedua macam mana? Ketiga macam mana? Keempat. Imma antamuta ba'da zawajiha. Sama ada perempuan itu meninggal ba'da zawajiha. Selepas zawaj. Kawin. Selepas kawin. Ba'da zawajiha. Dia meninggal selepas kawin atau meninggal selepas sebelum suaminya maksudnya. Zawaj bukan suami ya, zawaj mana perkawinannya.
kawinannya. Jadi pernah berkawin lah. Pernah berkawin. Yang kelima, imma antamuta zaujuha ayamuta zaujuha, perempuan yang kelima ini amanah perempuan yang mati suaminya. Suaminya mati lebih dahulu, gitulah. Wa tabqa ba'dahu bila zaujin. Dan perempuan itu tinggal menjalani kehidupan selepas suaminya meninggal bila zaujin, tanpa kawin, tanpa suami, hatta tamuta, hingga mati. Yang kelima, sama ada pada perempuan suaminya mati dahulu. Selepas suaminya meninggal, perempuan itu menjalani kehidupan tanpa kawin dengan orang lain sehingga dia sendiri meninggal. Itu keadaan kelima. Yang keenam, imma antam ayamuta zaujuha fatatazawwaju ba'dahu ghairahu. Yang keenam nih ada perempuan yang suaminya meninggal. Selepas suami meninggal, perempuan ini kawin dengan orang lain. Macam mana nanti kalau kedua dia masuk surga? Ada ya, ada 6. Ada yang ketujuh namanya yang tadi disebut, atau hanya 6 ini saja? Kemungkinan perempuan di dunia ini hanya 6 ini saja atau ada yang ketujuh? Ada 6 saja, jangan tak akan jumpa yang ketujuh ke-8 lagi kita jumpa. Coba, apa lagi? Dia mati sebelum kawin. Dia mati selepas dicerai, dan tak kawin selepas itu. Dia mati, dia sudah kawin dan dia akan masuk surga, malangnya suaminya masuk surga. Keempat, dia mati selepas berkawin. Tadi itu lawan yang pertama adalah lawan yang pertama. Yang pertama kan mati sebelum kawin. Yang ini keempat ini mati selepas kawin. Oke. Yang kelima, dia suaminya meninggal. Dan selepas suami meninggal itu dia menjalani kehidupan sakibaki hidupnya sehingga mati tanpa kawin dengan orang lain. Oke. Dan yang keenam, suaminya meninggal. Lepas suami meninggal, habis iddah, perempuan tadi jadi kawin dengan orang lain. Jadi macam mana nasib perempuan ini nanti di akhirat bila masuk surga kan? Dan suaminya yang meninggal pun masuk surga, suami yang menceraikan yang masuk, begitulah. Kalau yang ketiga tadi tak ada masalah, senang kita cerita. Ya. Dia masuk juga, suaminya neraka, ya. Pastilah tak akan jumpa, macam mana jumpa? Tak jumpa kan. Jadi macam mana itu? Siapa pasangan maksudnya? Siapa pasangan perempuan? Yang seperti ini di surga. Sebab tempoh hari telah kita pelajari dalam hadis Nabi, di surga tidak ada penghuni surga ima lelaki sama perempuan yang tidak berpasangan. Itu hadis Nabi. Semua ahli surga ini ada pasangannya. Sama ada istri, gelar istri ataupun suami istilahnya. Jadi dari siapa pasangan perempuan tadi? Karena ini cerita tentang perempuan, jadi kita siapa suaminya? Baik, ini penjelasannya. Lepasnya. Hadihi halatul mar'ati fid dunya. Ini semua adalah keadaan perempuan di dunia. Tadi ada 6 keadaan. Walikulli halatin ma yuqabiluha fil jannah. Dan tiap-tiap keadaan itu akan menghadapinya, keadaan itu menghadapinya di surga. Jadi bagaimana nasib perempuan itu di surga sesuai dengan keadaannya di dunia. Nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 4 kan, nomor 5 macam itu maksudnya. Baik, sekarang untuk yang pertama sekali. Yang pertama tadi apa tadi? Perempuan yang siapanya hanya tidak kawin kemudian hingga meninggal dan di akhirat ahli surga. Ini cerita ahli surga ya, kan ahwal nisa fil jannah.
Bukan ahlul nisa finnar, kalau finnar tak masuk ini. Tak ada negara pasangan. Yang pertama ini, dia tak pernah kawin hingga meninggal dan dia akan masuk surga. Fa ammal mar'atul lati matat qabla an tatazawwaja. Maka adapun seorang perempuan yang meninggal sebelum ia berkawin. Fahadihi, maka perempuan yang seperti ini yuzawwijuhallahu azza wa jalla, Allah akan kawinkan perempuan ini fil jannati, di surga, min rajulin min ahlil jannah, min ahlil dunia. Jadi dikawinkan, Allah dicarikan pasangan daripada lelaki ahli surga, lelaki surga, ahli dunia, bukan lelaki surga, laki di dunia, yang pernah hidup di dunia. Allah carikan pasangannya, yakni lelaki dunia yang menjadi ahli surga. Itu. Ma fil jannati a'zab, sebab Nabi bersabda di surga tidak ada orang yang membujang yang tak ada pasangan. Hadis itu. A'zab itu membujang. Hadisnya Muslim. Qala Syaikh Ibnu Utsaimin, seorang ulama Saudi berkata, namanya Syaikh Ibnu Utsaimin, idza lam tatazawwaj al-mar'atu fid dunya. Apabila seseorang perempuan tak pernah kawin di dunia, fa innallaha ta'ala, ini kata Utsaimin, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat yuzawwijuha, akan mengawinkan perempuan itu, ini dia, ma tukirru biha ainuha fil jannah. Siapa saja lelaki yang paling disukai oleh perempuan itu di surga. Artinya perempuan ini diberi kebebasan Allah untuk memilih. Wahai hambaku, you nak pilih mana pun. Ini kata Rasulullah Muhammad hadis ini. Fanaimu fil jannah, nikmat-nikmat yang ada di surga itu laisa maksuron ala dzukur. Ia tidak terhad bagi kaum laki saja. Wa innama huwa lidzukuri wal inati min jumlatin naim. Hanya saja nikmat surga itu bagi kaum laki dan bagi kaum perempuan dari semua jenis mata, masuklah al-zawaj. Yaitu termasuk dipasangkannya ahli surga, itu termasuk nikmat surga. Jadi perempuan yang tadi jenis pertama ini oleh Allah diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang tukiru biha ainuha, yang qurratu a'yun. Tentu tidak pernah dikenalinya kan di surga. Yang paling disukainya, yang paling apa? Qurratu a'yun, qurratu a'yun. Menunjukkan buah hati. Qurratu a'yun itu benar buah hati lah, bukan hati yang membahagiakannya lah yang paling. Ini keadaan wanita yang pertama itu. Dijadikan di sana, Allah akan kawinkan dan Allah beri kebebasan untuk memilih siapa yang paling disukai, paling qurratu a'yun. Tapi ya ahli surga semuanya kan ahli surga. Coba orang baik belaka. Ahli surga ini semua baik belaka, tak kira perempuan atau. Paham ya? Itu nomor satu. Perempuan jenis yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua. Dia mati selepas bercerai, bukan ditalak ya, selepas bercerai dengan diceraikan oleh suaminya dan tidak kawin. Tidak kawin dengan yang lainnya. Tidak kawin dengan yang lainnya. Antamuta ba'da talaqiha qabla tajibah. Nih, karena yang kedua jawabannya begini.
Wa mithluha al-mar'atul lati matat wa hiya mutallaqah. Dan yang serupa dengan wanita yang pertama, nomor satu itu, yakni perempuan yang mati sedangkan dia di mutallaqah, ceraikan. Jadi nasibnya gimana? Perempuan yang kedua. Jenis perempuan yang kedua itulah yang mati selepas diceraikan sebelum kawin dengan, dan dia kawin dengan laki lain. Dan dia ahli surga. Ingat, di surga tidak ada yang tidak berpasangan. Sedang perempuan ini di dunia sudah diceraikan. Mana ketika mati statusnya ia punya suami atau tidak? Tidak punya suami, tapi ahli surga. Macam mana nasibnya di surga? Kan ada disebut situ wa mitluha, dan seumpama seperti perempuan pertama nomor dua. Jadi mana nomor dua ini sama dengan yang pertama. Macam mana di surga? Disuruh oleh Allah memilih siapa yang paling qurratu a'yun. Bukan suaminya di dunia kan sudah pisah. Bila sudah pisah, mana bukan suami. Walaupun suaminya di dunia mungkin kata di surga. Ya. Tapi tidak ditemukan lagi. Tuh, perempuan kedua. Sama betul dengan yang perempuan yang pilih saya. Iya. Allah suruh pilih. Beri kebebasan. Jadi kalau di dunia kata laki diberi apa kuasa untuk memilih kan, nak pinang itu, nak pinang itu, nak pinang ini itu. Satu di surga justru yang calon suami suruh beratur, mau pilih sini. Ya sebab berkeluarga, berpasangan di surga itu termasuk nikmat. Gitu. Dari sekian banyak nikmat Allah di surga, satu daripadanya berpasang-pasangan. Jadi pasangan itu adalah nikmat. Ada nikmat. Satu tidak ada nikmat Allah di surga. Jadi juga tidak ada orang tidak berpasangan. Bagi mereka yang tak ada pasangan karena tak pernah bersuami atau mati selepas diceraikan dan tak kawin lagi, itu pilih. Wah, istimewa nih suruh pilih. Dari di surga Nabi kata tidak ada orang yang tidak ada. Ini ketetapan agamanya. Sama macam sejidik macam pertama. Ya, kalau pertama paham, kedua paham lah itu aja. Kecuali suami lama dia. Kecuali suami lama dia. Itu dia beza dia. Dia boleh pilih semua kecuali suami yang diceraikan dia. Tak, ini kan jangan disebut kecuali lama siapa? Kan dia tak ada suami. Dah cerai kan? Nah itulah begini. Memahaminya begini. Bila orang sudah bertalak, istri sudah ditalak, itu maknanya lelaki itu bukan suami lagi, putus. Jangan dikata suami, bukan lagi. Jadi di surga tak ada suami aku, mana tak ada. Enggak, bahasa agama maksud itu. Talak itu mana putus. Oke? Talak maknanya putus, habis, putus. Apa ya? Putus. Ya, tidak ada. Sebab itu disebutkan dimati selepas diceraikan. Ya. Jadi nasibnya sejidik macam yang pertama. Wah, istimewa. Kalau jamatannya saya berapa lama masa yang diperlukan untuk memilih, jangan tanya saya tak tahu. Kita tak tahu lah. Sebab undang-undang peraturan di surga berbeza sama sekali dengan yang di sini.
Jadi cara kita ahli surga memilih itu jangan pilih macam oh jangan, tak pasti sama, tak salah lah Pak. Yang di sana tak boleh juga. Ya, apa? Mau menulis podcast tentang Tidak ada. Itu tidak ada. Itu tidak tidak ada. Kenapa itu? Nanti saya tunjukkan ayat. Saya tunjukkan ayat. Yang ketiga, perempuan yang ketiga sana. Tadi perempuan yang telah berkawin, kan, bersuami, nah, malangnya hingga mati masih bersuami dengan orang itu. Malangnya si perempuan itu ahli surga sementara suaminya neraka. Jadi dianjurkan siapa nih di surga nih? Nah, yang ketiga ini mithluha al-mar'atul lati lam yadkhul zawjuha al-jannah. Seperti perumpamaan yang perempuan yang suaminya tidak masuk surga. Qala Syekh Ibnu Utsaimin fal mar'atu, seorang perempuan in kanat min ahlil jannah, apabila idza kanat min jannah, apabila dia ahli surga. Dan perempuan apabila ia ahli surga walam tatazawwaj, dan ia tidak pernah berkahwin, au kana zawjuha laisa minal jannah, atau suaminya tidak atau bukan termasuk ahli surga, fa innaha idza dakhalat al-jannah, maka sebenarnya perempuan itu apabila dia masuk surga, fahunaka min ahli jannah, maka di sana ya termasuk ahli surga, malam yatazawwaju minar rijal, masuk ahli surga yang tidak pernah berkawin dengan lelaki. Fatazawwajuha ahaduhum, maka akan mengawini mereka salah seorang daripada penghuni surga. Maksudnya begini, perempuan yang ahli surga, malangnya suaminya ahli neraka. Ahli surga kan tidak kumpul dengan suaminya kan, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Maka siapa yang akan menjadi suami bagi perempuan tadi, bagi perempuan di surga tadi, yakni ahli-ahli surga yang tidak pernah berkawin di dunia. Itulah nanti yang akan menjadi jodohnya. Pilihlah. Kan ada lelaki katalah hidup sepanjang hidupnya hingga mati tak pernah berkawin dan masya Allah masuk surga. Kenapa pilih aku nih? Perempuan itu tadi juga, aku dah berkawin tapi suamiku ahli neraka. Di surga tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Maka perempuan yang ketiga ini dikawinkan atau yang akan mengawininya, yakni lelaki-laki ahli surga yang di dunia tak pernah. Jadi nasibnya sama ahli surga. Tapi kalau tanya, jangan tanya, ini ahli surga yang laki yang mana nih? Eropa atau Asia atau Negro? Saya tak tahu. Enggak, maksudnya Banjar ke Jawa? Mana saya tahu. Tahu ya sekarang? Jenis apa, suku, bangsa mana di dunia ini di surga itu sudah tidak ada sama sekali. Makomnya sama, mulia semuanya. Jadi tidak ada di dunia, awak negro, kamu hitam, kamu putih. Itu hanya dunia saja. Yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Di surga tidak ada. Perasaan itu sudah tidak. Itu perempuan yang ketiga.
Tak samakan dengan yang pertama. Sama. Jadi istimewa sikit karena sudah bersuami, disuruh pilih bahasa mudahnya lah. Perempuan yang ketiga ini, walaupun dia pernah bersuami di dunia, dia ahli surga, tapi suaminya ahli neraka. Di surga dia makan mengenai yakni bujang. Iya. Taruna. Ahli surga. Bisa yang pertama tadi, yang termasuk yang dah berkeluarga. Itu dia. Yang ketiga. Boleh paham ini? Ada bisa dengan pertama dan kedua? Ada ya? Yang keempat tadi apa? Berubah yakni antamuta ba'da zawajiha. Perempuan yang meninggal selepas kawinannya. Wa ammal mar'atu, saya bacakan penjelasannya. Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, di sini maksudnya istri lah. Allati matat, yang meninggal. Ba'da zawajiha, selepas perkawinannya, fahya fil jannah, dan perempuan itu termasuk ahli surga li zaujiha allati matat anhu. Li zaujiha allati matat anhu. Di surga nanti akan dikawinkan dengan suaminya yang perempuan itu mati pada masanya. Contoh. Baik, perempuan yang mati selepas berkawin itu terpisahkan. Pisah mati dengan pisah talak serupa ke sama? Sama. Nah, perkawinan kan boleh pisah suami istri. Pisahnya perkawinan karena kematian dengan karena talak itu serupa ke sama? Tak sama. Kalau pisah karena talak, mana masih ada tak hubungan antara suami dan istri? Tak ada. Kalau pisahnya karena kematian, masih ada. Masih statusnya masih suami, statusnya masih istri. Yaitu perempuan yang meninggal selepas perkawinan, dan perempuan itu ahli surga, suaminya pun nanti ahli surga, maka perempuan itu akan dikawinkan, dijodohkan dengan itu maksudnya. Karena tidak putus. Nasib lainlah kalau putus. Jadi agaknya, sekarang sebelum saya tunjukkan ayatnya nanti, agaknya lah. Kalau lo baca sapahnya aja lah. Karena berbacanya cuma nanti biar. Yang kelima apa tadi? An yamuta zaujuha wa tabqa ba'dahu bila zaujin hatta tamut. Perempuan yang meninggal, yang suaminya meninggal, perempuan yang ditinggal mati oleh suami, dan perempuan itu menjalani baki kehidupannya selepas kematian suaminya tanpa kawin hingga mati. Ya, maknanya menjadi balu hingga mati, itulah hingga mati. Dan kedua-duanya pula ahli surga. Kalau seorang ahli neraka, seorang surga, kedua neraka itu tak lain. Itu sudah senang paham, itu tak masuk dalam tajuk ini. Yang kelima saya bacakan. Wa ammal mar'atu allati mata anha zaujuha. Adapun seorang perempuan yang mati daripada yang ditinggal mati oleh suaminya. Terima kasih. Adapun seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, fabakiat ba'dahu. Lalu perempuan itu menghabisi baki umurnya selepas kematian suaminya, lam tatazawwaj. Tidak kawin. Hatta matat. Sehingga perempuan itu mati, fahiya zaujatun lahu fil jannah. Maka dia perempuan itu akan menjadi istri bagi suaminya yang meninggal lebih dahulu itulah di surga. Tapi saya itulah keduanya masuk surga lah.
Ya, kamu nampak? Nampak tadi macam mana? Akan dituduhkan suami. Ya, perempuan tadi kan, kalau yang keempat perempuan kadang-kadang mati apa sebelum suami, betul kan? Sebelum suami. Jadi maknanya apa namanya mati masih dalam keadaan punya suami lah. Nah, yang keempat tadi dia mati sebelum suaminya. Maknanya perempuan itu mati statusnya masih istri, punya suami. Kedua-duanya ahli surga ya. Yang kelima ini dibalik sikit saja. Bukan istrinya yang meninggal dahulu, tapi suaminya. Suaminya meninggal dahulu karena perempuan tadi menjalin kehidupan hingga meninggal, tidak berkawin dengan orang lain hingga mati. Bila kedua ahli surga dipertemukan, biasanya hanya keadaan saja di akhirat sama. Kan yang kita cakap ini keadaan perempuan di dunia. Itu keadaan yang kelima. Paham ya? Yang keenam, yang terakhir. Boleh jadi ada perempuan semasa di dunia ini keadaan dia. Wa ammal mar'atu. Adapun seorang perempuan allati mata anha zaujuha, yang ditinggal mati oleh suami. Perempuan ditinggal mati oleh suami. Lepas suami meninggal, fatazawajat ba'dahu. Dia bersanding dan berpumpang semula. Kan ada. Itu saya katakan ini 6 keadaan saja. Kalau dia mencari yang ketujuh tak akan jumpa yang ketujuh apa ya? Tak, dah ada 6 saja. Lepas ditinggal mati suaminya, dia bersanding dan bertumpang semula. Ya tak tahulah. Fa innaha, bagaimana nasibnya? Ini salahnya di surga ya, jangan cerita yang neraka itu. Ini salahnya orang itu semua masuk surga. Fa innaha, maka dia perempuan itu yang kawin semula itu lah, li akhiri azwajiha. Dia di surga nanti akan dijodohkan dengan suaminya yang terakhir. Kalau dia kawin kedua, ya dengan suami yang kedua. Kalau perempuan itu kawin 3 kali, suaminya yang ketiga. Kalau dia kawin selama 23 kali, yang ke-23. Mah makaturo, wah makaturu, tengok. Mah makaturu, walaupun ramai. Katur itu kan ramai. Suaminya banyak, 1, 2, 3, 4. Masya Allah, 23 suami lelaki yang pernah sebagai suami jadinya, semuanya ahli surga. Allah. A, B, C, D, G sampai M semua masuk surga. Perempuan itu ahli surga. Allah akan jodohkan kepada yang terakhir. Bukan yang pertama, bukan yang kedua. Sesuai dengan sabda Nabi, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Apa itu? Al-mar'atu, perempuan itu akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Hadis sahih. Silsilah hadis as-sahihah di Al-Albani. Ya, silakan. Kalau suami terakhir itu jadi ahli surga, dia jadi balik nombor 3. Itu kan sama dengan tadi yang di atas tadi sudah ada. Oleh itu saya katakan pasti masuk salah satu dari 6. Yang terakhir itu. Iya, pasti akan masuk salah dari 6. Jadi dia masuk ini dia boleh kawan apa dalam kali kan di surga ni. Kan tadi nomor 1, 2 sama ya. Kemudian nomor 3 apa bezanya? Nomor 3. Yang suami tak masuk. Suami tak masuk.
Ya, suami tak masuk surga. Macam nasib perempuan itu? Hah? Yang ketiga, akan berkawin dengannya laki-laki bujang ahli surga. Gitu kan? Ya iya. Masa itu? Yang terakhir itu tak masuk syurga, jadi dia automatik masuk balik nombor 3. Yang terburuk tak, dia tak malah. Nah, ini hanya cerita keadaan, maksudnya masuk kategori mana, gitu aja. Bukan otomatis mana yang di surga ada 6 golongan, bukan begitu. Cara memahaminya, jangan di surga ada 6 kategori perempuan. Tuh bilik satu, bilik dua. Bukan. Ini cerita keadaan perempuan di dunia, bukan di surga. Bapak. Jadi kalau perempuan itu di dunia kata tak pernah kawin hingga mati dan ahli surga, di surga akan dijodohkan oleh Allah dengan lelaki ahli surga. Kan begitu kan? Ada pun yang ini di dunia ia pernah bersuami. Suaminya bukan seorang, dia kawin banyak kali, 23 kali saya kata. Semua ahli surga, semua suaminya ahli surga. Kalau suami surga, maka perempuan itu akan dijodohkan dimulai dengan suami yang ke-23. Masalahnya, suami yang terakhir itu ahli neraka. Sementara suami yang 1 hingga 22 ahli surga. Yang mungkin lah surga. 22 bekas suaminya ahli surga. Yang akhir pula aku. Gitu kan? Maksudnya. Ya, nanti dia Allah akan jodohkan kepada bujangan ahli surga. Itu maksudnya. Jadi tengoklah kita masuk ke keadaan yang pasti tidak mungkin ada perempuan yang selain 3 ini tidak ada. Cuma di surga pasti. Ya betul. Jadi kalau semuanya ahli surga, suami ahli surga, suami artis perempuan akan jauh dari yang terakhir. Kalau katalah yang sebelumnya, yang 4 sebelumnya ahli neraka dan yang kelima ahli surga, maka dijodohkan yang kelima itu dah. Kan yang 4 sebelumnya ahli neraka. Kalau keempat sebelumnya ahli surga, yang kelima terakhir ahli neraka. Paham? Paham ya? Jadi Nabi sabda almar'atu li akhiri azwajiha. Sesuai begini aja hadis sahih, lihat hadis lepasnya tengok. Liqali Hudzaifah. Abu Hudzaifah Al-Yamani pernah berkata limrati kepada istrinya. Ingat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman, ini termasuk sahabat Nabi ahli surga. Ahli surga. Dia pernah berkata pada istrinya, in syikti antakuni zaujati fil jannah. Hai istriku, kalau engkau maulah berkehendaklah untuk menjadi istriku di surga, fala tuzawwiji ba'di. Kamu jangan kawin selepas kematianku. Walaupun dia kawin tak dosa. Kalau dia kawin tak kawin sila. Tapi Abu Dhafar hanya kata, kalau kamu ingin tetap jadi istriku di surga, bila aku nanti mati dahulu, kamu jangan kawin. Walau bagaimanapun larangan suami itu bukan larangan yang haram terpulang pada istri. Tapi kalau kamu kawin juga, nanti kamu di surga akan dijodohkan dengan suami yang kedua. Jika ahli surga lah. Jika bukan, tidak akan jadi istri Abu Hudzaifah kan. Fa'inal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Karena sebenarnya perempuan itu di surga akan dikawinkan dengan suami yang terakhir di dunia. Siapa suami terakhir di dunia? Falidzalika ini dia. Ini satu rahasia dia. Sebab itulah haramallahu ala azwajin nabi. Allah haramkan kepada istri-istri Nabi ayang kihna ba'dahu, untuk mereka kawin selepas kewafatan Nabi, li'annahunna azwajahu fil jannah. Karena istri-istri Nabi itu nanti akan jadi istri-istri baginda di
ada istri Nabi yang meninggal lebih dahulu. Tak banyak, hanya orang dua kalau tidak salah. Yang lain meninggal selepas baginda. Jadi akhirnya mereka kena jadi barusan. Dan yang paling lama menjadi janda Aisyah radhiyallahu. Karena ketika ditinggal mati Rasulullah, dia masih muda. Hingga meninggal tidak kawin. Dan yang ini yang melarang bukan Nabi, Allah sendiri yang melarang. Istri-istri Nabi jangan dikahwini selepas kewafatan Nabi. Itu dalam Al-Quran, jangan mau lihat ayatnya, dan ini rahasianya. Baru kita tahu ya. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat yang ke-6. Surah 23, ayat 6. Jadi ada satu sebab dan satu rahsia. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka. Maksudnya, orang-orang mukmin yang benar-benar iman pada Allah wajib mengutamakan Nabi berbanding mengutamakan diri sendiri. Itulah. Tak boleh orang mukmin yang benar-benar beriman mengutamakan diri Nabi, mengutamakan diri sendiri, tak boleh. Nabi mesti nomor satu. Itulah. Segala-galanya. Bak kata orang, biar aku lapar asal Nabi kenyang. Begitulah. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi itu ummahatuhum, kata Allah. Apa itu? Ibu-ibu mereka siapa nih? Mereka orang mukmin. Allah sendiri yang berkata istri Nabi itu ibu orang beriman. Karena ibu orang beriman, maka dia tidak boleh dikawini. Itu jadi si hukumnya haram. Haram. Dari si rahasianya, Masya Allah, hadis Nabi tadi. Katakanlah, Aisyah Ummul Mukminin selepas Nabi meninggal dan lama ia menjanda, lalu dia kawin dengan sahabat yang lain. Walaupun sahabat yang dikawin itu, katakanlah ahli surga juga. Nanti di surga, Aisyah Ummul Mukminin akan dikawinkan dengan suami yang kedua kan? Tidak dengan Rasulullah. Ruginya lah. Lebih-lebih katakanlah bila kawin kali kedua, suami kedua pula ahli neraka. Sedangkan siapa yang paling mulia di sisi Allah di dunia di surga? Rasulullah. Tidak ada penghuni surga yang lebih mulia, lebih tinggi makamnya dari Rasulullah. Tiba-tiba dia terlepas peluangnya. Itu rahasia dia. Itu rahasia. Adapun dari sisi hukum, Allah sendiri yang melarangnya. Karena istri Nabi itu ibu kamu yang beriman. Mana mungkin kamu berkawin dengan mak kamu? Jadi yang terakhir tadi yang keenam itu kita boleh pahami kafur. Walaupun ramai suami yang pernah dikawininya, tetap saja istri itu nanti akan dijodohkan dengan di surga akan juga dengan suaminya yang terakhir. Inilah satu di antara yang ya rahasia doa. Kalau ada orang meninggal, satu doanya ini. Ya, saya mungkin dia makin dengar. Innahu, baik siapanya? Qad warada fi du'a li janazah. Sesungguhnya telah warid dalam doa bagi orang meninggal. Bila ada orang meninggal, yang hidup mendoakan si mati kan. Salah satu daripada doa si mati, wa abdilha zaujan khairan min zaujiha. Ya, karena dalamnya tak paham, amin aja. Kan? Allahumma ij'al qabraha rawdan min riyadil jannah. Amin. Kan gitu kan? Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman surga. Jangan jadikan kuburnya jurang api neraka. Ya Allah, berikan pengganti yang lebih keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkannya.
Ya Allah, berikanlah pengganti pasangan yang lebih daripada pasangannya. Kan begitu kan? Nah, ya, akhirnya pasangannya pun ikut mengambil. Amin. Wahai doa itu, ya Allah, berikanlah lah pengganti pasangan yang menjadi yang lebih baik dari pasangan yang ditinggalkannya. Pasalnya karena tak tahu artinya. Kenapa doa yang diajar oleh Nabi agar Allah berikan dia pengganti pasangan yang lebih baik pasangan yang ditinggalkan, sama ada istri yang ditinggalkan atau suami yang ditinggalkan. Inilah rahasianya. Fa'ila kanati mutazawijah. Jika sekiranya perempuan itu telah berkawin, katakanlah kan. Telah berkawin. Fakaifa natmulaha bihadza wa nahnu na'lamu anna zabidunya wa zauja fil jannah. Wa idza kanat lam tazaf fa'inna zaujuha. Kalau perempuan itu sudah berkawin, bagaimana kita mohon pada Allah agar Allah berikan dia pengganti pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Satu. Sedangkan pasangan dunia itu pun termasuk ahli surga. Katakanlah kan, pasangan suaminya ahli surga juga. Istri itu ahli surga. Kalau sama-sama ahli surga dan mereka akan ditemukan. Lalu apa makna doa yang Nabi ajar itu? Ya Allah, berilah dia pasangan, gantilah dia pasangan baginya dengan lebih baik. Suaminya belum ini. Ya. Suaminya belum. Belum masuk surga pun. Kalau suami mereka mana belum. Ini sudah meninggal dan sudah masuk surga. Lalu apa doa Nabi ini? Kan? Karena ramai tak berpikir ke sana, main amin. Baik. Kemudian jika orang yang meninggal itu katakanlah tidak pernah bersuami, belum pernah bersuami di masa hidupnya, ya, sudah meninggal di akhirat nasibnya menjadi ahli. Kenapa kita mohon ya Allah berilah dia pengganti baginya suami yang lebih baik daripada dia belum kawin mah. Coba macam mana? Maksudnya nak main apa doa Nabi ini macam mana? Elok jamaah tanya pada imam yang suka menuntut. Nanti jangan kalau ditanya malah imam, jangan tanya. Yang siapa yang banyak tanya lemah iman. Aku takutlah. Karena dikata lemah iman takut. Ya. Baik, ini jawabannya. Qala Sayyid Mu'tamin beliau menjelaskan in kanat ghaira mutazawwijah, jika perempuan yang meninggal itu belum pernah berkawin dan ia ahli surga, fal muradu khairan min zaujiha, maksud doa agar Allah memberikan pengganti pasangan yang lebih baik itu al muqaddar laha lau baqiyat. Makna pertama, jadi kuatkan jika lau baqiyat. Lau baqaita ala baqiyat. Yakni baginya lau baqiyat. Jika sekiranya ia apa baqiyat? Baki, apa namanya baki? Bagi ini maknanya tetap. Bagi mana tetap. Artinya apa? Jika perempuan tadi tetap dalam imannya di surga itu maksudnya. Kalau dia ahli neraka ya tentu doa itu tak makbul. Itu maksudnya. Jika yang meninggal tadi tetap dalam imannya dan ahli surga. Kalau perempuan orang yang meninggal itu hidupnya doa kata ahli neraka, ya doa itu tak ada makna ya. Itu dia lau. Wa amma ila kana mutazawwijah. Dan adapun jika perempuan meninggal itu telah berkawin, fal muradu bi kaunihi khairan min zawjiha, maka maksud doa yang kita panjatkan agar Allah berikan pasangan yang lebih baik dari pasangannya ay khairan minhu fis sifati fid dunya. Lebih baik dari segi sifatnya di dunia. Kalau dunia dia pengasih, maka di akhirat di surga suaminya yang apa? Suami perempuan di surga jadi suaminya di dunia karena sama-sama ahli
surga. Jika suami ini surga pengasih, maka sifat pengasihnya di surga bertambah. Itu yang lebih baik itu begitu. Jadi lebih baik dari sifatnya. Li'anna tabdil yakunu bi tabdil a'yan kama law batasada bi bahir. Ya. Karena istilah tabdil ganti itu sama ganti daripada segi fisikanya diganti dengan B diganti dengan C, atau yakunu bi tabdil awsaf, atau diganti sifat-sifatnya, daripada baik lebih baik, daripada dahulu sangat mengambil berat menjadi, itu maksudnya. Sehingga sifat, perangai, keadaan atau apa saja yang baik yang dimiliki oleh seseorang di dunia dan dia ahli surga, semuanya di surga akan bertambah lebih baik. Tidak ada yang sama, tidak ada yang kurang. Dari mana dalilnya? Allah memberitahu kita. Siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah bagi berapa? Allah balas berapa? 10 hingga 700, hingga keadaan yang Allah saja Maha tahu. Jadi kalau kita buat baik sudah baik, ganjarannya Allah bagi 10 kali ganda. Dan lebih baik kan? Hingga 700 kali ganda. Dan ini tidak susah bagi Allah. Allah boleh menggandakan sesuatu yang baik dengan jauh lebih baik. Walaupun bagi kita ini yang terbaik. Terbaik kata kita, tapi kata Allah belum terbaik. Itu maksudnya. Kama qulta badallahu laka badallahu kufran hadza rajul bil iman kama fi qoulihi, ini dia. Seperti mana Allah mengganti kekufuran seseorang dengan keimanan. Contoh, orang ini meninggal, perempuan ini meninggal, dia ahli surga. Suaminya waliyadzubillah ahli neraka. Maka maksud ya Allah berilah dia lepas lebih dia yang suaminya maknanya yang beriman kan. Sebab tidak mungkin dia akan dijodohkan dengan suaminya yang ahli neraka. Itu maksudnya. Jadi betul itu diganti orangnya. Karena pasalnya tidak layak ahli sebagai ahli neraka. Itulah maksud nasib keadaan pasangan wanita-wanita ahli surga. Yang laki tidak sebut ya. Adakah laki akan dipertemukan dengan pasangan yang terakhir? Nah, itu pasangan. Jadi sebab itu disebut perempuan karena perempuan hanya satu pasangan kan di dunia. Tak boleh walaupun dia pernah koleksi suami. Bahasanya kasar banget koleksi suami. Ya, soalnya saya diberitahu zaman sekarang. Saya kira saya itu, itu biasa saya di kampus saya tak nama negerinya lah. Dia kata biasa bro, kawin cerai kawin cerai. Yang laki pernah lagi itu kawin sampai 33 kali. Di kampung saya, iya. Kawin cerai kawin cerai. Yang perempuan itu 12 kali. Ada perempuan kawin 12 di daerah dia. Dia kata itu biasa. Macam mana orang mau dikawini sedangkan rekod orang itu sudah kawin 33 kali? Tak tahu lah. Itu yang laki, yang perempuan tuh 12 kali. Kalau 12 kali kawin itu mana salah lakinya atau perempuan? Katakanlah ditakdirkan ke-12 suaminya itu semua ahli surga, perempuan itu ahli surga, maka pernah akan dijodohkan dengan suaminya yang ke-12, bukan yang. Tapi kalaulah ke-11 suaminya sebelumnya ahli surga, sebenarnya suaminya ke-12 ahli neraka, itu nasibnya tak macam yang ke-6 dah. Jadi apa yang baru? Tadi yang nomor berapa tadi? Allah pilihkan yang Nomor 3 tadi. pilih yang Adakah maknanya dia kenal suaminya? Tentang kenal tak kenal, sebab Qurannya ta'arufun. Ta'arufun apa? Kenal ya? Ada surah dikenal aja mesti. Kenal. Oh kenal si pernah dulu, si kenal dulu ayah, oh ini kawan, kenal.
Jadi suami istri walaupun tidak dikumpulkan dengan bekas suaminya karena memang tak layak, kan? Karena kenapa? Oh, itu kesulitan. Walau alam sama dari yang merasa bertuah atau kurang, yang pasti dia sama di surga lah. Hanya di surga ini jam sekarang, walaupun surga ini ada nikmat surga itu kan surga ada muqarrabun, ya. Ada ashabul yamin. Ashabul yamin itu ada buktinya Nabi kata, bila kamu minta surga, mintalah firdaus. Karena dia yang paling tinggi. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan ada orang yang terakhir masuk surga karena dia terakhir keluar neraka. Dan orang terakhir masuk surga itulah yang dapat nikmat surga yang paling rendah. Yang paling rendah. Sungguh pun paling rendah dalam hadis Nabi, dia akan diberikan surga, keluasan surga seluas 2 kali negara terbesar di dunia keluasannya. Ya, katakanlah negara terbesar di dunia, Rusia lah. Terbesar kan Rusia kan yang paling luas. Nomor 2, Cina ke Amerika. Enggak, negaranya, China kan. China lebih luas. Jadi katalah China campurlah Rusia, itu udah hampir 3/4 Asia. Itu kawasan yang Allah akan berikan untuk orang terakhir masuk surga. Selepas terakhir keluar neraka dan neraka tutup. Dan Nabi katakan masa keluar neraka itu pun tak berupa makhluk. Tak ada rupa. Rupanya solid tak ada. Selepas disiram dengan hamaul hayat, keluarlah. Sudah mulai keluar tangannya, keluar matanya, keluar. Mana betul-betul hancur sehancur-hancurnya disiksa di neraka. Hanya ada iman. Nah, iman itulah yang. Dan orang ini yang paling rendah lah di surga. Seperti mana surga, seperti mana juga neraka, ada tingkatan-tingkatan. Jadi orang yang istri Nabi, semuanya nanti akan jadi istri Nabi di surga. Tentu sangat bertuah. Jika sekiranya ada istri Nabi yang katakanlah kawin selepas Nabi wafat, walaupun ahli surga, ya rendah makamnya. Dan itu pasti apa ya? Ya nak kata menyesal, Allah alam menyesal tidak, karena di surga ini nikmat. Hanya nikmat surga itu bertingkat. Alhamdulillah, kita dapat pahami ya. Ada 6 ya. Kalau zaman coba cari, sudah cari ada tak mungkin keadaan yang ketujuh. Saya yakin, saya jamin tak akan jumpa. Takkan itu. Karena hanya ada 6 itu saja. Alhamdulillah, dapat ilmu baru. Karena mungkin ini ilmu baru atau ilmu lama yang diperbarui. Nah, bagi jamaah sekalian, ini ilmu baru mendengar atau sudah lama mendengar kemudian menyiasat? Bukan pernah mendengar dahulu lalu ini. Oh iya, saya. Jadi kita dengar-dengar macam tu je tapi detail tak. Ya, sebenarnya sudah ada dalam Quran, ada lah hadisnya pun ada, tapi kenapa tak di? Ya, kenapa tak dipelajari? Ya, mungkin pelajarannya cerita. Oh ya, mungkin cerita. Kita kunut itu boleh tak boleh? Walaupun kita belajar Quran, ayat dengan ayat. Kan ada dalam ayat. Tapi tak ada detail macam ni Ustaz ajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu. Kalau baru ya sudah bermanfaat lah. Jadi paham lah kayaknya. Jadi kita boleh, akhirnya kita boleh merespon lah kata-kata. Oh ada korban ini, masalah korban. Jadi ahli surga. Dia insya Allah ahli surga. Bila masuk surga macam mana ya, siapa suaminya? Sebab dia apa cerai mati. Dia mati, ada cerai mati, dia di surga. Ya itu apa gitu.
Kalau yang masih jauh. Ya, apa dia? Orang lelaki yang baik masih kerja. Lepas tu yang tak pernah kahwin tu, ramai pilih dia. Jadi dia boleh banyak isteri. Di surga apa namanya? Setiap orang pasti berpasangan, itu jelas. Di surga lelaki akan dipertemukan dengan pasangannya di dunia yang sama-sama ahli surga. Di samping itu Allah sediakan tambahan wanita makhluk surga, bukan dunia. Yang kita pelajari dahulu Pak, Hurin In itulah kan, itu bukan makhluk dunia, itu memang menjadi pasangannya. Tapi manusia yang tak pernah kahwin di dunia ni, perempuan, dia dah kat sana, dia boleh pilih, bukanlah dah bersama, dia boleh pilih yang tak ada pula perempuan di pasangan. Sebab kalau dia dah, orang tu dah pernah jodoh dengan orang lain, jadi kota dia dah, kalau dia ada kota, kalau dia ada kota, macam kalau semua orang minat dia kan, kita nak penting dia. Saya tidak tahu karena tidak ada dalilnya, adakah di surga ini ada batasan kota atau tidak? Ada kota atau tidak? Itu saya tidak tahu. Maknanya adakah kalau orang perempuan hanya punya satu pasangan di surga itu ada. Tapi kalau ada suami, adakah masih berlaku hukum dunia? Ada kota maksimum 4 atau ini? Itu saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Tapi yang pasti selain istri-istrinya yang di dunia yang sama-sama di surga, jelas sekali hadisnya Allah sediakan kedudukan untuk mereka hurun in yang itu sudah jelas itu. Dan istrinya begini jam siangnya. Berpasangan di surga itu jangan diartikan, jangan dibaikkan mananya di kalau itu di banyak keluarga lah masa dunia. Keluarga bulan, satu keluarga, itu ada rukun tetangga. Bukan. Itu nikmat. Sehingga di surga ini tidak ada lagi satu kumpulan-kumpulan kampung, tidak ada. Mereka ini semuanya adalah ta'aruf. Hanya diperjodohkan oleh Allah itu salah satu nikmat selain nikmat-nikmat yang lain. Itu hanya salah satunya, salah satu. Bukan satu-satunya. Nikmat yang lain contoh banyak sekali yang hanya nikmat rohani. Mereka tidak ada lagi rasa dendam, rasa iri, rasa cemburu, tak ada sedih, tak ada penat. Sama ada penat karena kerja atau penat karena tak kerja. Tak ada. Di surga ini penat sebab bekerja itu apa namanya nasobun. Katalah kita jalan ya, jalan. Penat kan? Perlu rehat kan? Rehat karena sebab penat selepas itu di surga tidak ada. Ada juga kadang-kadang orang rehat, orang penat karena pajak rehat. Penat karena tak kerja. Penat juga. Jadi di surga ini tak ada orang penat karena tak kerja, karena terlalu senang, atau penat karena kerja. Tak ada. Sebab itu tempoh hari saya katakan, orang di surga, bila ada orang duduk katalah santai itu bukan karena penat selepas berjalan. Jika di surga itu ada orang berjalan-jalan, itu bukan karena ingin menginginkan sesuatu. Tidak. Kita berjalan pasti nak akan sesuatu. Pasal apa awak turun ala nak ambil sini lah. Kenapa keluar ke belakang? Ala itu nak petik lah. Pasti kita berjalan ada tujuan nak sesuatu. Di surga tidak ada. Kenapa? Semua nikmat surga itu butuh dan niat. Ahli surga boleh memetiknya, kalau buah memetik, boleh mengambil dan niat dari tempat yang sangat dekat. Sehingga Fakhrul Razi, Fakhrul Ar-Razi memahaminya, di surga untuk kita dapat nikmat, kita mesti bergerak mendekati nikmat itu. Nak petik mangga, kita mesti berjalan mendekati pokok mangga. Betul ya?
Ketika kita dekati pokok mangga, kita sedang menjauhkan diri daripada pokok rambutan. Betul. Kan rambutan di belakang kan. Bila kita nak petik rambutan, kita sedang mendekati rambutan, kita sedang menjauhkan diri daripada pokok manggis. Betul kan? Pergerakan. Jadi pergerakan kita karena nak dapat sesuatu. Di surga bukan kita yang berjalan mendekati nikmat. Nikmat itulah yang luar biasa senangnya. Jadi tidak ada istilah jauhnya, malah jauh lah, penat lah. Itu dunia. Agaknya jam tak? Mana ada jam? Quran kata Futuhuha daniyah. Fihina qasiratut tarfi lam isra jannah. Fiha fakihah mutaqiina ala furusin batainuha min muttaqiina ala furusin batainuha min sabra wa janal jannatan idan wa janal jannatan idan dalam surah Ar-Rahman. Jannah itu memetik. Petiklah. Al jannata ini dua kebun, mana buahnya lah. Dan itu dekat. Jadi tidak ada istilah jauh, itu tidak ada. Di surga ini sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Itulah istilahnya. Istilah time and space itu juga sudah tidak. Awak tinggal di blok mana itu tak ada. Berapa lama kalau saya nak pergi tempat awak tak ada. Sudah. Ruang dan space sudah ada. Sebab itu mudah memanjang, tak ada tua. Karena tidak dimakan usia. Karena kita ini masih dipenuhi oleh masa, maka kita dimakan masa. Berlalu 10 tahun pasti berubah kita. Berubah. Dan kita tidak boleh melawan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdoa. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati.